Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 18 Februari 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. F-Talk edisi kemarin 17 Februari ada beberapa yang masuk. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide untuk kita bahas di F-Talk malam ini. Baik, kita langsung mulai saja. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG cenderung masih mengalami kenaikan ya, melanjutkan rebound namun belum mencapai target 6935. Ini adalah target selanjutnya. Saat ini masih berada ya mendekati ya. Gitu, jadi masih berada di level resist area. Untuk secara umum untuk harga IHSG atau IHSG pergerakan saat ini relatif sudah cukup tinggi ya. Jadi harus lebih berhati-hati, terutama bagi Bapak Ibu yang mungkin memiliki posisi sebelumnya sudah terlalu tinggi ya. Ini adalah waktu yang ya bukan yang terbaik ya, tapi cukup baik ya untuk memperbaiki, sekali lagi untuk memperbaiki portofolio, mengurangi posisi yang mungkin belinya ketinggian, mengurangi saham yang over position, belinya terlalu besar ya, kemudian merampingkan portofolio yang over position. Jadi ya setiap kenaikan IHSG selalu kita bilang seperti itu ya. Jadi jangan sampai ketika IHSG nanti turun lagi gitu ya baru kepikiran. Nah ya, jadi kita harus berpikir sesuai dengan kondisi market itu harus apa, kita harus sudah tahu itu dulu. Jadi belum perlu kita update karena masih sama dengan apa yang kami sampaikan di Stockholm maupun di F-Talk sebelumnya. Untuk IHSG kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Assalamualaikum, selamat sore Pak ya. Waalaikumsalam Pak, mau tanya potensi atau tren untuk saham PSAB, ERAM, dan ERAA era. Terima kasih banyak. Oke, kita pilih salah satu ya. PSAB yang paling pertama disebut ya. Saya tidak punya kepentingan PSAB, tapi yang disebut di pertama yang kita bahas ya. Oke, kita akan bicara tren. Saat ini trennya ini untuk jangka panjang ya. Kita lihat jangka panjangnya dulu. Ini kita bicara tren jangka panjang, jangka menengah ya. Jangka panjang PSAB konsolidasi ya di rentang yang sangat lebar di 70-80 dengan resist 300 sampai dengan 400. Ini adalah resist konsolidasi jangka panjang. Kemudian untuk jangka menengah uptrend jelas berada di atas EMA ya untuk jangka panjang. Kemudian untuk jangka pendek konsolidasi di rentang 210 dengan resist area 324 seperti itu. Kemudian untuk potensi ya, potensi kemungkinan kelihatannya akan membentuk wave B ya, jadi wave ABC ya. Oke, B ya biasanya di 0,6 ya, biasanya 0,6. Jadi kita akan lihat 0,6 dulu karena sekarang di 0,3 ya, dan kenaikannya hari ini lumayan besar volumenya, ada peningkatan karena memang masih ada potensi ya selanjutnya. Biasanya 0,6 terdekat 316 dan potensi setidaknya di 342 ya, 340 342 seperti itu. Itu ABC ya, jadi wave nya nanti ABC perkiraan kami A B C gitu ya. Assalamualaikum Pak Yep, mohon izin konsultasi apakah KIN layak invest, bila iya berapa harga terbaik untuk area buy, average dan averaging down, berapa TP1 dan TP2 long termnya. Terima kasih Pak Yep, semoga sehat selalu. Oke, KIN jelas layak invest ya. Setelah kita jual di harga 900 800 ya, sekarang ini KIN masih berada di 600-an ya. Kalau harga terbaik tentunya di 0,6 ya. Untuk fundamental sudah saya bahas berkali-kali, saham ini layak invest dan kami pun punya posisi ya, tapi sudah kita jual. Untuk best price kemarin di 580 ya.
sepertinya sudah kita bahas juga ya, di 580 atau di bawah 600 itu adalah area yang cukup best price ya untuk fundamental saat ini. Kita lihat apakah koreksinya sudah berakhir untuk fundamentalnya. Laporan terakhir kuartal 3 ya, kuartal 3 masih turun ya. Jadi secara fundamental memang ada koreksi, tetapi masih tumbuh dan baik. Kemungkinan ini masih di atas 200 billion ya untuk laba bersihnya. Secara revenue kemungkinan akan ada sedikit mengalami penurunan, tapi ini masih trennya masih naik ya secara pertumbuhan gitu. Kemudian untuk profitabilitas jelas ini sangat signifikan. Untuk margin ini masih sangat tebal ya, 30% lebih ya gitu. Dan ya bisa dikatakan ini termasuk saham yang profitnya sangat tebal gitu ya, makanya ya ini masuk ke dalam pilihan peers. Tetapi memang kita sudah take profit di 900-800 kemarin saat naik ini ya, bahkan ini sempat naik ke atas 1000 ya kemarin. Kita rasa banyak orang yang jual profit lebih besar daripada kami gitu ya. Oke, nah, jadi untuk masuk mungkin untuk menambah posisi ya di bawah 600 itu cukup baik. Assalamualaikum Pak F. Jika ISG sudah menyentuh 6935, apakah ISG akan kembali turun ke 6500 sampai dengan 5700? Karena kenaikan saat ini sifatnya adalah pullback ya, tentu saja kita masih akan bilang potensinya masih bisa turun ya. Tetapi turun ke berapa nanti kita lihat dulu pullbacknya ini sampai ke berapa ya. Gitu yang jelas. Kalau namanya pullback itu kan trennya belum berubah. Kalau trennya belum berubah ya bisa turun lagi gitu ya. Oke gitu. Oke. Lanjut ya. BBJA gimana Pak? Kemarin sudah jual 9250 tapi hari ini sempat naik lagi 9550. Apa ada potensi turun lagi ke 8900? Kita lihat secara teknikal ya. Teknikal jangka pendek ya. Oke, kita lihat di daily. Untuk ke 9 di bawah 9000 ya, sepertinya masih bisa dengan catatan tidak naik dan tutup di atas 9650 ya. Karena ini juga pullback ya, masih pullback, tren turun koreksi jangka pendek itu masih berjalan dan belum dipatahkan ya, artinya ya masih bisa ya, dengan catatan tidak naik ke atas 9625 ini masih bisa turun lagi ya gitu. Begitu kira-kira. Tolong bahas VTNY untuk trading Pak. Oke, untuk trading cukup menarik VTNY setelah membentuk high low di 178, ada potensi untuk naik ya gitu, untuk lanjut naik ke resist terdekat di 212 untuk trading mungkin bisa di harga saat ini dengan proteksi di bawah 188 ke bawah ya, itu cukup ketat ya gitu. Kalau balik ke situ berarti mungkin akan konsolidasi jangka pendek. SGR gimana ya Pak? Wah, jawaban saya nggak gimana-gimana ya, jadi silahkan Anda koreksi, Anda tambahkan penjelasan bagaimana maksudnya. Pak F, tolong bahas SMGR untuk swing berapa entry dan TP-nya. Oke, kita lihat SMGR. Baik. Untuk trading ini swingnya sudah jalan ya. Idealnya masuk di tanggal 13 Februari kemarin. Untuk potensinya masih ada, cukup untuk trading ya, di harga saat ini masih sekitar 5 sampai dengan 10% ya. Kalau Anda mau masuk, saran saya sih buy on weakness ya di 27.20 dengan stop loss ketat di bawah 26.20, itu 3% lebih sedikit ya, di bawah 4%, dengan target di 2.900, TP satunya, TP keduanya di 3.100. Pak F, AAD untuk swing TP satunya di mana ya? Sepertinya sudah kena TP ya AAD. Oke. Ini salah satu saham yang kita trading juga ya di di private trading room.
Ya, di private trading room kita masuk beberapa hari yang lalu di 8.000-an. Kita coba cek dulu berapa TP-nya ya. Saya tidak hafal. Saya harus buka dulu di PTR trading plan seperti apa. Jadi kita masuk kemarin di harga 8.000 ya, 8.025 ini ya. Dengan trading plan TP1 nya di 8525. Ya, hari ini sudah 8550, hari ini dijual sebagian ya, karena sudah mencapai TP. Untuk TP kedua, TAC kedua itu 9.000 ya. Tuh di sini 0,5 gitu. Oke, cukup. Jadi sudah mencapai TP1 tadi pagi kalau tidak salah, kita sudah merealisasikan profit. Oke, cukup. Lanjut. Assalamualaikum Pak Ep, mohon masukannya untuk saham ASII. Apakah layak untuk investasi? Harga saat ini sudah bagus. Terima kasih atas masukan dan sehat selalu untuk Pak Ep dan tim. Untuk ASII mungkin masih sama dengan apa yang kami sampaikan di pembahasan beberapa bulan yang lalu, mungkin di akhir tahun 2024 ya. Saat itu harganya masih di 5.000-an. Kalau Anda mungkin mengikuti Yeftalk mungkin sudah mengerti ya berapa harga yang kita tunggu. Kalau Anda belum menonton, Anda bisa lihat ya, itu bersama dengan kita memprediksi potensi penurunan batu bara juga ya. Kita bahas terakhir di November, ini November ya, ternyata November ya, sama dengan batu bara. Waktu kita bahas batu bara di harga 140 130, potensi turun ke bawah 100 ya. Dan sekarang ini hampir turun ke sana. Ya, Anda bisa tonton lagi pembahasannya di November. Ya, ini ya. Oke, ini kita sudah bahas sejak 2023 bahkan di akhir. Waktu itu di kuartal 2, kalau tidak salah di bulan April atau Mei, kita sudah bilang angkanya adalah di bawah 4.000 ya. Saat itu memang kita perkirakan ada potensi penurunan dari komoditas, karena seperti yang mungkin Anda sudah tahu, atau kalau belum tahu saya kasih tahu, bahwa batu bara ini masih memegang 40%, 30% lah dari kinerja total secara keseluruhan Astra gitu ya. 40% lagi ada di otomotif gitu ya. Dan otomotif sendiri kita sudah tahu juga bahwa sekarang ini sudah banyak kompetisi, dan juga Anda mungkin sudah tahu bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi kita, market outlook kita. Jadi untuk saat ini Astra kami lihat masih belum timing yang baik untuk masuk ya. Timing yang baik tentu saja saat market crash, seperti yang mungkin Anda sudah juga tonton sebelumnya. Kita hanya akan masuk pada saham seperti Astra, Bank Mandiri itu pada saat market crash ya. Kita masuk terakhir di bulan April 2020 saat kebanyakan orang ketakutan ya, saat orang takut panik, itulah waktunya untuk masuk sebesar-besarnya di saham yang bisa kita beli. Waktu itu kita beli Bank Mandiri di 4.200 ya, belum stock split ya ini ya. Kemudian Astra di 3.600 ya. Setelah kita beli, kebetulan aja kita beruntung, kita memiliki keberanian untuk masuk saat orang lain mungkin kabur bilang marketnya kiamat gitu ya. April itu benar-benar bottom ya, bisa dikatakan salah satu bottom ya gitu di April ini, April. Nah ini ya 2020. Bank Mandiri juga waktu itu lumayan bottom ya, kita beli BRI di 2.200, 2.100. Kemudian mungkin yang kita nggak beli cuma BCA aja waktu itu ya, karena BCA hanya sedikit penurunannya, jadi ya kita cari yang paling besar lah potensi naiknya. Nah Astra ini salah satu saham yang hanya akan kita rekomendasikan saat market crash, dan sedangkan saat ini tidak crash ya, hanya turun-turun biasa gitu ya. Oke, jadi untuk Astra kami masih menunggu di bawah 4.000. Dikasih apa enggak kami nggak peduli ya. Kalau nggak dikasih, kita pilih saham yang lain lah gitu. Kalau nggak di bawah 4.000 cukup beresiko ya, menurut kami seperti itu. Boleh beda, Anda boleh wah saat ini harganya sudah bagus, sudah turun. Nah kemarin kita November saat harga 5.000 kita sudah wanti-wanti ini bakal turun ke bawah lagi, dan kemarin sempat turun di 4.500 ya
gitu. Tapi ya ini bagian proses. Kalau kami mungkin lihat di 3000 seperti BRI kemarin di 3.800 aja kita nggak beli ya, kita belum rekomendasikan karena kami masih menunggu di harga yang di waktu yang terbaik ya, belum sekarang ya. Dan untuk Astra pun sama ya, kita mungkin Astra ini pilihan yang paling sekian ya, masih kita prioritaskan. Mungkin kalau market crash mungkin banking terlebih dahulu ya, baru kalau ada alokasi sisa baru kita masuk ke Astra, karena Astra ini holding cukup berat ya untuk naik, kecuali market crash dah ininya itu ya. Anda lihatlah nih saham Astra ini pergerakan seperti apa, flat ya. Kalau nggak crash ya kita nggak dapat apa-apa. Kita mau cari apa sih? Capital gain ya di situ. Nah, ya kalau misalkan capital gain, kalau marketnya crash ya kita bisa dapat cepet, kita dapat harga bagus, kita dapat capital gain cepat dan besar. Ya, tapi kalau marketnya biasa seperti tahun-tahun belakangan ini ya kita skip dulu, cari yang lain. Itu pandangan kami ya. Anda boleh beda, boleh dipakai, monggo ya. Kalau kami seperti itu. Kalau Anda bertanya pada saya akan jawabnya sama ya. Saham batubara, saham holdingan yang besar-besar seperti Astra ya kita sekarang ini belum untuk masuk ya. Gitu, masih menunggu momentum yang tepat seperti 2020. Pokoknya intinya keywordnya adalah mayoritas investor panik dan ketakutan harganya jatuh. Itulah kemungkinan besar peer akan melakukan investasi di saham seperti Astra ataupun banking ya, yang ya seperti yang kita lakukan di tahun 2020 ya. Jadi kalau ada market crash, bukannya takut, kita malah kegirangan ya gitu. Kalau untuk investasi ya, sekali lagi untuk investasi, trading pun sama ya. Trading kita tetap trading, tetap profit, tetap biasa-biasa aja, nggak ada yang bagaimana ya. Market naik turun itu hal yang wajar dan itu adalah hal yang harus kita hadapi ya. Dan kita tidak boleh berlebihan ataupun lebay ya. Market turun dinikmati, naik juga dinikmati gitu ya. Seperti itu. Bagaimanapun ya, market itu adalah bergerak ya. Nah seperti ini. Jadi mau nggak ada kita libur gitu, nggak ada ya. Maksudnya market turun terus kita keluar dari market, nggak ada ya gitu. Tetap kita bekerja mencari peluang. Gitu saja yang dapat saya sampaikan sementara ini. Untuk Astra mungkin perlu menunggu ya, untuk layak dan tidaknya. Tentu saja ini big caps ya, kalau harganya bagus ya oke, boleh gitu. Tapi kalau harganya nggak bagus ya mending yang lain dulu. Itu pandangan kami. Semoga dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Silahkan Anda ambil yang Anda cocok, yang nggak cocok ya silahkan dilupakan saja, diabaikan saja. Silahkan tulis kembali di kolom komentar saham apa yang menarik untuk kita bahas di talk selanjutnya. Tulis keterangan yang jelas, jangan sampai cuma ini bagaimana, itu bagaimana, jangan seperti itu ya. Disampaikan Anda mau trading kah, mau invest kah, sudah punya kah, belum punya kah, jelaskan saja ya. Toh ini nggak bayar ya, gratis gitu. Oke, itu dulu untuk Yef Talk malam ini. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.